Halo sahabat YouTuber dimanapun berada, salam berjuang YouTuber. Jumpa lagi dengan saya, Fei Hoki, di channel saya, Fei Hoki Channel. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial buat YouTuber pemula ya. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, silakan disimak, semoga ini bermanfaat ya. Sekarang temanya adalah tentang langkah teknis yang mesti disiapkan untuk menjadi YouTuber pemula, agar bisa segera mencapai sukses yang diinginkan. Oke? Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin menemukan channel saya ini, tolong bantu ya subscribe, kasih jempol, like, dan nanti boleh kasih komen juga ya. Komennya boleh berupa pertanyaan juga. Oke? Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa konten ini bermanfaat, boleh silakan di-share juga pada teman-teman lainnya ya. Kita akan mulai setelah yang satu ini. Halo teman-teman YouTuber Indonesia dimanapun berada, salam berjuang YouTuber ya. Sesuai dengan janji saya, kita akan mulai tutorial bagi YouTuber pemula sekarang ya. Nah, jadi tutorial yang saya akan berikan adalah langkah-langkah teknis ya yang diperlukan bagi YouTuber pemula untuk mencapai sukses dengan segera ya. Yang pertama, tentu saja kalau bicara teknis ya, itu menyangkut masalah perangkat juga ya kan. Jadi setidaknya teman-teman harus punya handphone ya, minimal punya handphone yang memadai lah buat bikin konten. Kenapa demikian? Karena ya untuk bikin konten itu kan kita harus upload video ya, shooting video, kemudian juga harus bisa mengedit ya kan. Karena itu kamera juga menentukan kamera daripada handphone itu. Nah artinya ya, jadi kalau handphonenya bagus, kameranya bagus ya, kemudian memori juga memadai, itu akan menunjang sekali buat pembuatan konten-konten video ya. Nah saya sarankan minimal gunakan kamera yang 4 GB RAM ya, GB untuk RAM-nya. Nah kalau untuk memori internal, kalau memang tidak dipakai apa-apa, HP yang 64 GB juga sudah cukup ya. Dan saat ini sudah cukup murah kok kamera-kamera seperti itu, nggak usah yang bermerek, cukup ini ya, jadi yang biasa-biasa aja ya, kurang lebih antara 2 sampai 3 juta. Jadi yang pertama adalah gadget handphone masih siapkan. Nah tentu lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman saya tunjang juga dengan kalau punya laptop ya, atau komputer PC di rumah, itu sangat menunjang pembuatan konten itu ya kan. Nah itu hal yang pertama, jadi adalah perangkat. Nah bagi teman-teman yang suka vlog membuat apa istilahnya, pergi ke suatu lokasi dan sebagainya, syuting langsung di lapangan ya atau di jalan. Nah agar hasil vlognya itu bisa ditonton dengan baik, tidak goyang-goyang gambarnya, sekarang handphone juga sudah ada yang stabilisernya udah ada, jadi artinya gambarnya tidak goyang-goyang. Nah bagi teman-teman yang handphonenya belum ada stabilizer, bisa ditambah dengan gimbal stabilizer ya, itu harganya cukup murah kok sekarang ya. Nah selebihnya perhatikan juga untuk soundnya itu ya, biar nanti kalau kita istilahnya digunakan buat membuat konten itu suaranya cukup jelas dan sebagainya, bukan cuma gambarnya masih berkualitas tapi juga suaranya ya. Oke, nah itu adalah buat kenyamanan penonton. Itu yang pertama. Yang kedua, soal teknis ya, tentu saja ini menyangkut masalah pembuatan akun channel YouTube itu sendiri. Kita tahu semua kan harus punya email kan. Nah ini biasakanlah mengisi data email itu yang lengkap berarti memberikan alamat yang sebenarnya di email, kemudian nomor handphone juga yang aktif, kemudian jangan sampai bikin password yang lupa dengan passwordnya, jadi harus dicatat atau diingat atau yang mudah diingat, tapi passwordnya juga harus tidak mudah ditebak ya kan. Nah ini email ini penting, kenapa? Karena perkembangan daripada YouTube kita, nanti konten-konten itu bagaimana penilaian YouTube itu ada pemberitahuan ke email. Misalnya kalau konten kita terjadi pelanggaran hak cipta, itu selain diberitahukan di channel, juga akan dikirim ke email pelanggarannya apa saja misalnya, itu buat kita untuk perbaiki. Demikian juga buat yang bikin konten-konten YouTube Short ya, itu pemberitahuan bonusnya itu adalah di email. Jadi email ini sangat penting sekali, proteksi email ini. Demikian juga buat teman-teman yang ikutin program partner YouTube ya,
apabila sudah mencapai 4.000 jam tayang, ya, juga 1.000 subscriber, nanti ada pemberitahuan juga ke email, ya kan, harus isi action dan sebagainya ya, dan itu semuanya itu ke email. Jadi email ini sangat penting ya. Lakukan juga verifikasi 2 langkah di email. Artinya verifikasi 2 langkah itu selain pada password, biasanya kita juga mencantumkan nomor handphone, dimana kalau kita mau buka login email atau YouTube kita di tempat lain, dia akan minta verifikasi ke nomor HP yang sebelumnya. Karena itu penting, nomor handphone itu harus aktif ya. Kalau ganti nomor HP, segera ganti juga nomor HP yang ada di email. Itu yang kedua teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga adalah teknis dalam pembuatan akun. Ini penting ya. Jadi saya seringkali menemukan channel-channel YouTube yang akun channelnya itu tidak lengkap datanya ya. Termasuk foto profile misalnya. Jadi seringkali orang mengabaikan, jadi foto profilnya kosong, banner yang di belakangnya juga kosong. Nah, kalau foto profilnya kosong, channelnya juga bannernya kosong, jadi akan dianggap channel kita ini kurang serius ya oleh YouTube maupun oleh penonton. Dianggapnya ini adalah channel abal-abal. Karena itu sebaiknya foto kita sendiri menyatakan bahwa kita itu memang istilahnya akun itu punya kita ya. Nah, kalau bagi yang malu untuk cantum foto, mau campuran profil boleh saja ya. Kemudian banner juga bikin sebagus mungkin sehingga menarik orang untuk mau melihat channel kita ya. Nah, di dalam pembuatan ini juga nama channel juga penting, perhatikan ya. Jadi nama channel juga tidak sembarangan, jangan terlalu panjang ya. Kalau bisa ya 1 kata lah sampai 3 kata untuk channelnya. Dan perhatikan ketika kita itu channel yang kita gunakan itu isinya sudah banyak belum yang punya nama itu. Contoh, saya mau bikin channel dengan nama Asep Channel. Nah, Asep ini kan di Indonesia banyak kan. Jadi begitu kita klik orang mencari Asep Channel itu akan keluar banyak sekali. Oleh karena itu kita harus ada kalimat kedua yang membedakan, kata kedua yang membedakan dengan channel lain. Misalnya Asep Dea ya, Asep apa gitu di belakangnya itu. Atau kalau perlu 3 kata gitu ya. Itu paling panjangnya begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena istilahnya kalau kita sebagai pemula, kemudian kita bikin nama channel yang sudah banyak orang pakai, tentu orang itu akan sulit untuk menemukan channel kita. Begitu orang klik Asep, itu akan muncul dulu channel-channel yang sudah, artinya sudah lebih dahulu ya, lebih banyak viewernya, lebih banyak subscribernya, lebih banyak jam tayangnya. Sebagai pemula itu sulit untuk ditemukan. Jadi nama channel itu mesti spesifikasi ya. Jadi bikinlah nama channel yang unik ya, tapi juga mudah diingat sama orang lain. Oke? Nah, demikian. Jadi nama channel dan bannernya juga penting sekali dan profilnya. Selain itu ada juga deskripsi ya, penjelasan tentang channel ini kita mau bicara apa gitu, temanya apa. Nah, itu dicantumkan karena orang begitu klik channel, misalnya Asep Dia Channel itu tentang musik contohnya ya. Nah, itu dicantumkan di dalam tentangnya itu ya, deskripsinya, sehingga begitu orang buka lihat, oh ternyata ini adalah untuk musik dan sebagainya. Nah, itu memudahkan subscriber atau pelanggan kita untuk menemukan channel kita. Oke? Nah, itu untuk hal yang ketiga ya. Nah, selebihnya apa? Hal teknis lainnya adalah mau tidak mau, kalau Anda ingin membuat sebagai konten kreator ya, selain kreatif, tentu kita harus bikin konten yang menarik ya, selain daripada kualitas gambar, suara dan sebagainya. Nah, ini harus belajar juga untuk editing video ya. Editing video ini sudah banyak sekali di Play Store yang gratis ya, yang gratis aja dulu saya bilang ya. Jadi untuk handphone kita bisa pakai editor misalnya Video Guru ya, ada juga Canva ya dan sebagainya. Juga ada banyak lah di Play Store bisa dicari ya. Dan saya pribadi pakai Canva Video Guru karena kenapa di editing video ini kita belajar mulai dari bikin thumbnail ya. Thumbnail ini penting sekali kan teknisnya ya. Kenapa? Karena thumbnail adalah tampilan depan yang buat orang itu tertarik mau lihat video kita. Kalau thumbnail juga menarik ya. Nah, jadi editing, cara memotong video, cara menggabungkan video, cara membuat video itu bervariasi dan menarik dan sebagainya, cara bikin intro ya, juga outro dan sebagainya itu penting. Jadi mau tidak mau mesti belajar. Ya, itu tidak ada yang sulit.
karena editing video ini sekarang sudah banyak aplikasi yang simple, sederhana ya. Ada juga KineMaster misalnya ya, buat yang suka ya, terserah Anda lah, mau Power Director dan sebagainya, silakan saja gunakan yang mana yang sesuai dengan keinginan kita. Oke? Jadi penting sekali kita tuh harus bisa mengedit video di dalamnya, mencakup pembuatan thumbnail dan sebagainya ya. Nah, kemudian apalagi hal teknis yang kita harus pelajari ya. Jadi kita juga harus bisa belajar membaca algoritma YouTube ya. Jadi tutorial saya sebelumnya sudah pernah nyinggung soal algoritma YouTube ini apa ya kan. Algoritma YouTube ini adalah sebuah ya seperti buku lapor kita tentang konten kita itu. Jadi YouTube tuh menilai bagaimana konten kita itu respon daripada penonton ya, menyangkut masalah kliknya, penonton berminat atau tidaknya, kemudian berapa lama dari misalnya konten kita itu adalah 5 menit, berapa lama penonton itu bertahan menonton video kita. Itu semua penilaian oleh YouTube di algoritma YouTube. Gunanya apa? Untuk melihat apakah konten kita itu layak atau tidak untuk direkomendasikan buat iklan. Ya, kita tahu bahwa penghasilan kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator itu kan utamanya dari iklan dulu kan. Nah, iklan itu bagaimana konten kita itu adalah layak direkomendasikan oleh YouTube ya. Makanya di sini harus bisa membaca algoritma biar kita tahu apa yang kurang dari konten kita. Semua itu akan diberitahukan di algoritma YouTube itu. Jadi mesti belajar juga. Nah, algoritma itu saya sudah pernah bikin juga kontennya. Silahkan untuk dilihat ya. Ya itu masalah-masalah teknis ya yang mau tidak mau harus bisa dipelajari ya untuk teman-teman untuk bisa mau sukses sebagai YouTuber atau konten kreator, ya kan? Nah, hal teknis yang lainnya sebagai YouTuber pemula itu harus rajin-rajin menjaring istilahnya memperkenalkan channel dan kontennya pada orang banyak ya, pada teman-teman, pada saudara, pada grup-grup komunitas ya. Nah, ini komunitas ini penting ya. Karena apa? Karena komunitas adalah suatu upaya untuk membangun supaya kita subscriber itu bisa bertambah dan sebagainya. Oke? Nah, saya kira itu dulu teman-teman semua hal langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan oleh YouTuber pemula agar ya kita itu bisa menjadi YouTuber yang sukses. Oke? Nah, silakan buat teman-teman yang merasa video ini ada manfaatnya, sharing juga buat teman-teman lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih jempol, like, memberi komentar ya, subscribe ya, juga membantu share video ini. Saya doakan semuanya sukses ya sebagai YouTuber dan konten kreator. Salam berjuang YouTuber. Oke? Terima kasih.